Film 13 Bom di Jakarta genrenya mungkin bisa dibilang action espionage. Plotnya cerita tentang sekelompok teroris yang berusaha untuk menghancurkan sistem finansial karena hidup mereka hancur setelah banyak sekali penipuan finansial yang mereka hadapin dan keluarga mereka ada yang mati, bunuh diri dan asetnya diambil, sehingga mereka berusaha untuk melancarkan serangan terhadap sistem finansial dengan meletakkan 13 bom di Jakarta, dan kemudian bagaimana masyarakat dan Badan Kontraterorisme Indonesia berusaha untuk menggagalkan serangan teror tersebut. Yang paling seru mungkin film ini berusaha untuk menghadirkan pengalaman menonton yang imersif. Jadi kami di lokasi selama syuting itu banyak menggunakan practical effect. Kami menghabiskan 3.800 peluru blank, sehingga semua gunfight yang ada di dalam film 13 Bom di Jakarta dilakukan dengan senjata asli dan peluru hampa. Kami juga menghabiskan hampir 5 kg misiu untuk membuat explosion, menghancurkan lebih dari 8 mobil, dan menghabiskan waktu syuting sekitar 40-an hari. Yang menarik dari angka 13 karena mungkin sebagian orang merasa bahwa angka 13 itu angka yang keramat, tapi sebenarnya di beberapa kebudayaan seringkali dianggap sebagai angka yang menghadirkan rebirth atau kelahiran kembali. Sesuatu yang memang dimaksudkan oleh Arok, pemimpin teroris yang ada di dalam film, untuk menghadirkan sebuah reborn atau rebirth dari sistem yang mereka ingin hancurkan. 13 Bom di Jakarta itu berangkat dari keinginan untuk membuat sesuatu yang lebih besar dibanding mencuri Raden Saleh. Lalu saya mulai membaca beberapa artikel-artikel tentang teror gitu ya. Karena kalau kita mau bikin film action espionage, selalu salah satu formula pentingnya adalah bagaimana menciptakan villain dengan teror dan utopianya masing-masing gitu. Film seperti James Bond, Mission Impossible, atau Fast and Furious bahkan selalu menghadirkan villain yang sifatnya terrorizing dengan masing-masing cara. Waktu saya mau bikin 13 Bom di Jakarta, saya membaca beberapa peristiwa, misalnya tentang di Alam Sutra di Tangerang tahun 2015, di mana pembomnya itu, terorisnya itu meminta tebusan melalui Bitcoin lewat sebuah platform crypto exchange. Dan setelah saya telusurin, saya ketemu dengan para founder dari crypto exchange ini dan mendengar ceritanya langsung, ternyata fascinating dan menarik gitu. Dari situ saya mulai mengembangkan ceritanya. Lalu kemudian saya gabungkan dengan teror bom yang terjadi di Bursa Efek, di mana melibatkan mantan anggota militer, atau teror bom yang terjadi di London dan Paris yang ada di dalam public transport, dan juga sebuah kejadian di mana Bank Sentral Bangladesh tahun 2017 diserang oleh malware sehingga menyebabkan runtuhnya sistem keuangan di Bangladesh dalam waktu yang cukup lama. Kalau nonton 13 Bom di Jakarta, ada beberapa easter egg, dan mungkin yang paling epic adalah ada seseorang aktor besar pemeran Piala Citra yang saya tempatkan menuju akhir film yang akan jadi sebuah hint untuk kelanjutan dari IP ini. Kenapa action? Karena buat saya action adalah sebuah genre yang masih belum terlalu banyak dieksplor di Indonesia. Saya percaya kalau penonton Indonesia tuh ingin sesuatu yang berbeda, sesuatu yang lain, dan sesuatu yang lebih, untuk tetap merasa bahwa bioskop adalah tempat yang relevan untuk bisa menikmati sinema bersama keluarga, teman, dan orang-orang terdekatnya. Saya lagi mempersiapkan sebuah film romance berjudul Heartbreak Motel dengan 3 pemain pemenang Piala Citra sekaligus. Oke, buat teman-teman dimanapun berada, terutama yang mempunyai akses ke bioskop di tempat tinggalnya, jangan lupa untuk nonton film saya terbaru, 13 Bom di Jakarta, sebuah film action yang mudah-mudahan bisa memberikan nafas baru buat perfilman Indonesia.